pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan perkara, khususnya terkait dengan perkara PJB ini tentu berbasis pada informasi ataupun bukti awal yang kemudian menjadi basis penyidik untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan konstruksi perkara maupun terkait dengan aliran-aliran uang tersebut. Baik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan iklan di Bank BJB dengan nilai pengadaan mencapai 409 miliar, bahwa dari nilai pengadaan sejumlah tersebut diduga 50% lebih, yaitu sekitar 222 miliar itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya dari 222 miliar yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengadaan belanja iklan di BJB itu kemudian mengalir dan dikelola menjadi dana non-budgeter di Bank BJB yang dikelola oleh Korsek BJB. Nah, sejumlah 222 miliar tersebut kemudian diduga mengalir ke sejumlah pihak. Untuk apa saja, kemana saja, itu yang kemudian menjadi basis volume money yang KPK lakukan. Sehingga dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, KPK tidak hanya fokus terkait dengan proses dan mekanisme pada pengadaan barang dan jasanya saja, di mana dalam proses pengadaannya diduga ada pengkondisian sehingga vendor atau penyedia barang dan jasa, yaitu terkait dengan penyediaan belanja iklan itu sudah dikondisikan siapa yang menang. Kemudian nanti dari jumlah paket 409 miliar itu sudah disetting ya bahwa sebagiannya adalah masuk sebagai dana non budgeter. 54%-nya yaitu 222 miliar. Ya, di sini KPK mendalami dan dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka ya, dalam proses pengkondisian pengadaannya. Nah kemudian dalam pelacakan asetnya ya dalam penelusuran terkait dengan dana non budgeter tersebut, KPK kemudian menyusuri kepada pihak-pihak lainnya yang diduga menerima aliran dari dana non budgeter tersebut. Di antaranya KPK telah melakukan pemeriksaan kepada saudara RK dan pada pemeriksaan tersebut penyidik mendalami kepada Pak RK mengenai aset-aset yang dimilikinya, ya, termasuk aset-aset yang dilaporkan di LHKPN. Apakah ada perbedaan, mengapa ada yang belum dilaporkan, dan sebagainya. Termasuk juga soal penghasilan. Ya. Karena pada saat tempus perkara, yaitu 2021 sampai dengan 2023, Pak RK ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, sehingga ini didalami. Termasuk juga penghasilan resmi sebagai gubernur. Berapa, dari mana saja, itu juga didalami oleh penyidik. Ya, termasuk apakah ada penghasilan-penghasilan yang diterima lainnya oleh Pak RK ini. Tidak berhenti di situ, KPK juga terus menyusuri apakah kemudian dari Pak RK ini mengalir lagi ya uang-uang tersebut. Sehingga dalam prosesnya KPK juga telah memanggil Pak IH terkait dengan pembelian mobil antik yang dilakukan oleh Pak RK ini ya, di mana dalam proses jual belinya ternyata belum dibayar lunas, masih sebagian, sehingga ketika KPK melakukan penyitaan terhadap mobil itu, kemudian pihak Pak IH menebus ya sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pak RK atas mobil antik itu. Ya, sehingga dari pembayaran kembali atau penembusan yang dilakukan oleh Pak IH ini juga kemudian dilakukan penyitaan oleh KPK sebagai proses pembuktian sekaligus langkah awal KPK untuk aset recovery. Termasuk juga dalam menyusuri aliran uang dari Pak RK ini, KPK juga telah
memanggil, memeriksa saudari LS, ya, LS atau LM. Ya. Kita mendalami apakah ada aliran-aliran uang dari Pak RK kepada saudari LM ini. Ya. Kalau ada seperti apa bentuknya, berapa, ya, bagaimana mengalirkannya dan sebagainya, itu didalami. Nah, tentunya tidak berhenti di situ, penyidik masih akan terus menelusuri dan menyusuri terkait dengan dana non-budgeter senilai 222 miliar ini, dugaan awal di proses penyidikan yang mengalir kepada siapa saja. Mungkin berarti untuk jadwal dari istri Pak RK sendiri sudah dijadwalkan oleh KPK atau seperti apa? Sampai dengan hari ini belum. Ya, nanti kita lihat perkembangannya dan tentu dinamika yang berkembang di luar itu juga tentunya tidak mengganggu proses penyidikan di KPK, karena dalam konsep follow the money kita akan ikuti aliran uang itu. Ya. Jika memang nanti ada uang ataupun aset yang diduga diperoleh atau bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi ini, maka KPK kemudian punya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan mungkin keterangan itu sebagai istri ketika waktu itu pada menjabat dan dengan aliran tersebut, kan? Ya, tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari AT. Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan penyidik pasti akan mendalami secara menyeluruh, ya, sejak awal, ya, dari proses pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasanya, kemudian pengelolaan dana non budgeter di Korsek BJB seperti apa, manajemennya, kemudian diperuntukkan untuk siapa dan apa saja, itu juga kemudian menjadi fokus penyidik untuk mendalami secara menyeluruh. Berarti sejauh ini belum ada nama istrinya? Sampai hari ini belum. Mas, sebelumnya kan sempat panggil sama Mariana yang juga aliran uang. Nah, belakangan ini kan juga disebut ada beberapa artis gitu, Mas, kolaborasi gitu. Apakah mungkin para wanita itu juga akan dipanggil untuk mengurusi aset-aset? Ya. Pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan perkara, khususnya terkait dengan perkara PJB ini, tentu berbasis pada informasi ataupun bukti awal yang kemudian menjadi basis penyidik untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan konstruksi perkara maupun terkait dengan aliran-aliran uang tersebut. Tentu semua terbuka kemungkinan KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di PJB ini. Sejauh ini ada beberapa wanita sih, Mas, ya uang itu mengalir dari RK, Mas. Ya, belum bisa kami sebutkan. Ya, Jadi, ini kan ada sejumlah aliran. Selain dari Nisa, Ini yang masih terus didalami, ya, alirannya kemana saja. Apakah ke pihak-pihak lain, apakah untuk pembelian aset, nah itu yang semuanya juga didalami. Oleh karena itu ketika melakukan pemeriksaan kepada Pak RK ini juga didalami terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pak RK. Sumber perolehannya dari mana, ada di mana saja, kemudian mengapa misalnya belum dilaporkan di LHKPN, nah itu seperti apa. Ya, sementara kita ikuti perkembangan penyidikannya, karena pasti kami akan sampaikan secara berkala, secara transparan terkait dengan progres penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara pengadaan iklan di PJB ini. Sampai saat ini status Pak RK masih saksi? Saksi, Pak RK masih saksi. Biasanya butuh proses berapa lama sih paling lambat biasanya deadline KPK untuk menelusuri semua, Pak? Ya. Tentu setiap perkara memiliki kompleksitasnya masing-masing, ya, bukti-bukti yang dikumpulkan tidak hanya dari pemeriksaan kepada para tersangka, para saksi ataupun pihak lain,
tapi juga bukti-bukti bisa dilengkapi dari kegiatan penggeledahan, ya, di mana dalam perkara ini juga penyidik telah melakukan penggeledahan ke sejumlah lokasi, di mana dari penggeledahan itu KPK menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian itu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan informasi ataupun keterangan yang ada di barang bukti tersebut. Jadi kalau sampai mendalami dari yang perempuan yang AK ini masih belum ya KPK ya Pak? Ya, kita tunggu perkembangannya. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Kita ikuti perkembangannya, ya. Tentu dalam proses penelusuran volume money, KPK terbuka kemungkinan ya untuk melacak kemana saja aliran uang dari TPK dugaan tipikor dalam pengadaan iklan di BJP ini.